Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit, Education with Fit. Halo Sofi, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Oke guys, jadi mungkin ini ada request salah satu dari kalian. Jadi mengenai adanya beasiswa perintis, tapi kalian masih bingung jurusan apa sih yang bisa kalian ambil di ITB atau jurusan apa aja sih yang ada di ITB. Jadi di sini aku akan membahasnya. Jadi di ITB itu terdapat beberapa fakultas ya. Yang pertama yaitu ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB yang di situ itu terdapat 4 jurusan. Yang pertama yaitu meteorologi. Kalian bisa tahu dong meteorologi, jadi berhubungan kayak tentang luar angkasa, antariksa ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin lebih jelasnya kalian bisa search di internet lagi ya guys. Takutnya di aku mungkin pemahaman aku hanya segitu ya. Lalu oceanografi, jadi seperti katanya ocean, jadi kayak berhubungan tentang laut gitu guys. Kemudian ada teknik geodesi dan juga geometika. Jadi geodesi adalah salah satu ilmu kebumian tertua terkait dengan lingkungan fisik bumi. Jadi ini tuh dimulai dari masa banjir Sungai Nil di Mesir kuno. Jadi aspek penentuan posisi ini atau surveying berkembang ke arah geomatika, yaitu suatu terminologi ilmiah modern yang mengacu kepada pendekatan terpadu dari pengukuran, analisis, pengelolaan, penyimpanan, serta penyajian deskripsi dan lokasi dari data yang berbasis muka bumi. Geomatika muncul dalam konteks integrasi beberapa profesi atau disiplin yang berhubungan dengan geoinformasi seperti informasi spasial atau berhubungan dengan pengukuran dan metaan digital. Jadi itu tuh kayak semua aspek yang penataan ruang, tata guna lahan, lingkungan sosial ekonomi, serta komputer terapan. Jadi ini tuh sebenarnya kalian bisa cari lagi ya guys, informasi lengkap banget di di website resmi dari ITB. Jadi di situ kalian bisa baca tentang jurusannya. Karena kan aku di sini juga kurang paham mengenai jurusan ini. Jadi takutnya aku salah menyampaikan. Jadi kalian bisa cari lagi. Yang selanjutnya yaitu ada geologi. Mungkin tahu ya teknik geologi itu kayak ya berhubungan dengan bumi gitulah. Lalu ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA nih. Jadi itu ada aktuaria. Jadi aktuaria merupakan ilmu yang menerapkan matematika dan statistika dalam pengelolaan resiko keuangan di masa depan atau biasa disebut dengan matematika asuransi. Kemudian ada astronomi. Mungkin kalian tahu ya astronomi itu ya mengenai luar angkasa begitu ya. Lalu ada fisika, kimia, dan juga matematika. Itu mungkin kalian udah tahu. Lalu ada Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD nih, biasanya yang sosum ya. Ini ada desain interior, kayak mendesain ruangan gitu ya, tempat apa gitu. Lalu desain komunikasi visual, lalu ada desain produk. Jadi desain produk itu merupakan program studi yang mempelajari pembuatan produk bagi kebutuhan manusia secara inovatif. Program studi ini memfasilitasi untuk membuat produk-produk yang nyaman digunakan, indah dipandang, dan ekonomis. Jadi desain produk juga menyediakan beberapa pilihan keilmuan seperti desain produk peralatan dan produk konsumen, desain sarana atau perkakas lingkungan, desain alat transportasi, desain digital, dan desain kerajinan. Jadi ini tuh bukan hanya desain produk dalam artian hal yang kecil, tapi kayak transportasi juga ada ya guys. Kemudian ada kriya ya, terus seni rupa. Mungkin udah kalian bisa nanti cari tahu lebih jelasnya ya di website resminya dari ITB. Lalu ada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD. Jadi ini kayak teknik dirgantara ya, tentang penerbangan gitu ya guys, kayak Habibie gitu, misal buat pesawat kali. Lalu ada teknik material. Jadi teknik material ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang semua aspek yang berkaitan dengan struktur, sifat, dan karakteristik materi serta interaksinya. Jadi
Seorang ahli teknik material ini akan mampu membuat dan merekayasa material sehingga dihasilkan material yang unggul dan berdaya guna tinggi. Kemudian ada teknik mesin. Mungkin ini berhubungan dengan mesin dan kalian pasti udah gak asing lah mengenai program studi ini. Lalu ada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTTM. Jadi ada teknik geofisika. Dari namanya aja geo, bumi, dan fisika ya guys. Jadi program studi teknik geofisika adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan dinamik bumi. Lalu bagaimana melakukan pengukuran dan melakukan pemrosesan data mengenai gejala-gejala alam tersebut. Pada teknik geofisika dikembangkan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya bumi dan lingkungan alam. Selain itu, kalian juga akan belajar tentang mitigasi bencana kebumian. Jadi intinya yang berhubungan mengenai bumi. Lalu setelah itu ada teknik metalurgi ya. Jadi teknik metalurgi itu resmi dibuka di ITB itu pada bulan Juni 2006 ya. Dan jadi nanti itu di metalurgi itu kalian akan belajar memisahkan mineral berharga dari mineral pengotornya di dalam biji hasil penambangan agar siap untuk diekstraksi secara teknis dan ekonomis. Termasuk dalam proses tersebut misalnya pencucian batu bara, pengambilan logam berharga, dan memurnikannya dengan logam murni, misalnya emas, perak, timah, tembaga, dan aluminium. Jadi kayak dalam hal pertambangan kali ya guys. Emang ini fakultas pertambangan. Lalu kemudian ada perminyakan ya, tentang perminyakan gitu ya guys, mengenai pengolahan minyak mungkin dari ya sumber daya begitu. Lalu ada teknik pertambangan. Kemudian ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL. Ada rekayasa infrastruktur lingkungan, teknik dan pengelolaan sumber daya air. Jadi kalian bisa mungkin aku hanya menggaris besarnya aja dan kalian bisa cek di websitenya ITB ya guys. Soalnya aku juga takut salah, aku kurang paham juga. Tapi intinya di ITB ini ada fakultas ini dan jurusan ini ya. Ada teknik kelautan, mungkin berhubungan dengan laut. Lalu ada teknik lingkungan, ini berhubungan dengan lingkungan, pengelolaan lingkungan. Lalu ada teknik sipil. Lalu ada Fakultas Teknologi Industri, jadi ini FTI. Ada manajemen rekayasa industri. Lalu ada teknik bioenergi dan kemurgi. Mungkin ini sedikit asing ya dibuat kita. Jadi teknik bioenergi dan kemurgi adalah sub keilmuan yang mempelajari bidang keilmuan yang dapat memformulasikan masalah-masalah mengenai pemrosesan dan pengolahan bahan nabati menjadi bahan non-pangan pada skala industri, menciptakan sumber energi baru dan energi terbarukan, serta memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara efisien dan efektif dalam mengolah dan memanfaatkan sumber energi baru dan energi terbarukan. Yang selanjutnya yaitu ada teknik fisika, mungkin tahu ya. Kalau tadi itu ada fisika murninya, ini ada teknik fisika, teknik industri, teknik kimia. Lalu ada teknik pangan. Jadi di teknik pangan ini adalah sub keilmuan yang mempelajari bidang teknologi pengolahan pangan, sehingga para lulusan diharapkan dapat memformulasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemrosesan dan pengolahan pangan pada skala industri, memiliki pengetahuan tentang komponen pangan khas Indonesia, serta mengetahui pangan tandingan yang berasal dari dalam negeri. Kemudian ada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK, yaitu ada arsitektur, kemudian ada perencanaan wilayah dan kota. Jadi perencanaan wilayah dan kota dulu itu dikenal dengan nama teknik planologi. Jadi kaitan dengan berbagai bidang ilmu, bisa keteknikan maupun sosial ekonomi. Jadi nanti itu di mata kuliahnya itu akan ada geologi lingkungan, perpetaan. Lalu ada juga ekonomika wilayah dan kota, pembiayaan pembangunan. Lalu ada ekonomika transportasi, pengembangan komunitas, serta perencanaan dan politik. Jadi ini tuh kompleks banget dalam bidang yang dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu ada sekolah bisnis dan manajemen, ada kewirausahaan, manajemen, kemudian ada sekolah farmasi atau SF, ada farmasi klinik dan komunitas, sains
Terus ada jurusan sains dan teknologi farmasi. Jadi ini kalian bisa cek lagi mengenai apa aja sih yang bakal dipelajari di sana, dan prospek kerjanya tuh udah lengkap di website resminya ITB. Jadi aku hanya menjelaskan sedikit aja. Lalu ada sekolah ilmu dan teknologi hayati, ada biologi, mikrobiologi, rekayasa hayati, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, dan teknologi pasca panen. Lalu ada sekolah teknik elektro dan informatika atau STI, yaitu ada sistem dan teknologi informasi. Lalu ada teknik biomedis, teknik elektro, informatika, teknik telekomunikasi, dan teknik tenaga listrik. Mungkin gitu guys, aku hanya menyebutkan jurusan apa aja yang ada di ITB, dan kalian bisa cek sendiri mengenai prospeknya, terus apa aja yang dipelajarinya di website resmi ITB. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @ya_pjnt. Atau jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe biar aku makin semangat dalam berbagi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.